Salam jumpa. Saat ini saya Winona dari Noken Enterprise dalam program Noken Show. Kami sedang berbincang-bincang sejenak dengan seseorang yang tidak asing lagi untuk pecinta novel. Ya, di tangan saya ada 3 judul novel: Mawar Hitam Tanpa Akar, kemudian 2 Perempuan, dan Sentuh Papua. Nah, ketiga novel ini ditulis oleh figur seorang perempuan Papua yang luar biasa, dan saat ini saya sedang bersama-sama dengan Kak Aprilia. Apa kabar Kak April? Puji Tuhan, baik. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Merauke. Ini pertemuan kita kedua ya, tapi beberapa waktu sebelumnya kita sering bertemu di Jayapura, kemudian juga di Jogja. Dan saat ini Kak April sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di Jogja. Dan kedatangan Kak April di penghujung Oktober 2019 ini dengar-dengarin dalam sebuah riset ya, dan bakal menulis novel kesekian kalinya. Iya. Ya, ini kira-kira novel keberapa Kak April? Untuk riset kali ini ke Merauke. Halo pemirsa, ini riset novel saya yang kelima. Karena naskah novel saya yang keempat saat ini sedang saya ikut sertakan dalam sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Sayembara, wow, ini pasti ajang yang bergengsi ya? Iya, kebanyakan penulis-penulis besar lahir juga dari sayembara ini. Doakan menang ya. Lalu ini adalah dalam rangka riset untuk novel saya kelima dan keenam dan ketujuh, karena akan ada 3 novel dalam riset saya berikutnya dengan masing-masing wilayah. Jayapura itu tentang Engros, perempuan Engros, lalu kemudian di Hopmare tentang perempuan Tambrau, dan yang terakhir tentang Merauke, bagaimana perempuan Merauke melihat kekayaan alam sebagai kekuatan untuk pangan lokal, mengolah pangan lokal. Iya. Berarti boleh dibilang nih background dari penulisan novel yang kesekian ini bertemakan lingkungan, lebih kepada perempuan sebenarnya. Perempuan dan dalam mengolah hasil kekayaan alam ya. Oke. Selama beberapa hari ada di Merauke ini, kira-kira teman-teman siapa saja yang dikunjungi, dan terus bagaimana Kak April kesannya terhadap teman-teman yang bergiat dalam pengolahan hasil pangannya? Saya mengunjungi 2 komunitas perempuan, yaitu pertama komunitas Ikatan Perempuan Muyu Merauke yang membuat cookies dari sagu. Bagaimana mereka menggunakan bahan alam untuk menjadi sumber penghasilan, tapi juga untuk mengenalkan kembali sagu kepada generasi muda yang saat ini sudah sedikit lupa pada makanan lokal ya. Lalu kemudian komunitas kedua yaitu Sagu Kobace yang juga mengolah sagu menjadi apa makanannya namanya? Mungkin makanan ringan ya. Itu lebih pada makanan berat kalau sagu kobace. Kobace itu yang sagu yang dicampur dengan, tergantung pilihannya apa, variannya bisa apa saja, lalu dibungkus dengan daun yang disebutnya daun kobac. Ya, ini kenapa kemudian disebutnya sagu kobace, itu dibakar. Jadi sehingga makanan itu bisa dipadukan dengan makanan berat lain, seperti misalnya ikan goreng atau ayam goreng. Jadi itu bisa masuknya kategorinya makanan berat. Jadi pengganti karbohidrat yang lain ya. Dan ini jauh lebih mungkin secara kesehatan bisa jauh lebih aman, apalagi mungkin bagi orang yang memang ingin diet seperti itu. Jadi ada pilihan makanan berat lainnya, yaitu mungkin sagu kobace ini. Oke, ini pasti sangat menarik sekali ya pada saat mungkin melakukan penggalian informasi terhadap pengolahan pangan seperti ini. Kira-kira hal-hal menarik apa lagi yang
Kak April jumpai? Bagaimana sebenarnya yang paling menarik di Merauke ini kan sebenarnya ada makanan lain yang menjadi ciri khas, misalnya daging rusa. Nah, tapi ketika orang berbicara Merauke, orang akan identik dengan, oh kalau pulangnya nanti bawakan oleh-oleh dendeng rusa ya. Tapi dengan adanya sagu kobace dan juga dengan adanya cookies sagu ini, kita berharap bahwa ada banyak pilihan-pilihan oleh-oleh bisa muncul di kemudian hari, sehingga Merauke tidak hanya identik dengan daging rusa saja, tapi Merauke itu kaya dengan varian makanan-makanan lokal. Artinya ini bisa mengangkat kekayaan kuliner juga ya yang ada di Merauke. Oke. Kemudian bertemu dengan komunitas-komunitas ya. Kira-kira pasti dalam pengamatannya Kak April ya, ini memang dalam rangka juga selain riset juga untuk bahan novel sendiri ya. Dari figur-figur mama-mama dorang, perempuan-perempuan yang ada figur anak-anak mudanya juga, kemudian orang tuanya juga. Bagaimana spirit mereka untuk juga semakin mengenalkan sagu untuk bisa lebih semakin familiar dengan tampilan yang bisa kena di hati masyarakat. Yang kita ketahui kan paling kalau menikmati sagu lebih itu tadi ya, pada ya mungkin kayak papeda itu sudah biasa, sagu sep dan beberapa varian yang lain. Kalau saya lihat anak-anak mudanya sendiri punya semangat, tapi kemudian persoalannya muncul untuk menemukan orang-orang atau rekan-rekan yang sepemikiran. Itu sangat sulit ya, karena memang ini menjadi kritik saya juga, bahwa orang-orang muda saat ini Papua, saya bisa menyebutnya generasi otsus, generasi yang terlena dengan begitu banyak uang dari pemerintah, dengan mudah mendapatkan uang hingga mereka lupa bekerja. Nah ini bicara soal ulet dan pekerjaan, kita bisa lihat di suku Jawa misalnya, dan saya ingin teman-teman kita ini belajar banyak dari mereka, karena usaha-usaha seperti ini hanya akan bisa maju bila dikerjakan dengan ulet. Iya, jadi poinnya itu ya harus ulet dan mungkin juga konsisten. Iya. Nah, dalam hal produktivitasnya sendiri bagaimana Kak April? Produktivitasnya sendiri memang jumlahnya masih sangat kecil, tapi kualitasnya sudah bisa dibilang untuk orang dari luar Merauke itu enak. Dan untuk orang, ada teman juga yang sama-sama dengan saya dalam riset ini, orang Jawa, dan bagi dia rasanya sudah pas di lidah dia. Artinya berarti bisa diterima. Ya, bisa diterima oleh masyarakat Nusantara, saya pikir. Oke. Nah, kira-kira nanti ya dari novel yang bakal ditulis ini, kan tadi kalau tidak salah juga ada dari wilayah-wilayah Papua yang lain ya. Tadi Kak April sampaikan bahwa ada tadi di mana? Enggros itu kan di Jayapura, kemudian di Pokmare itu di Tambrau itu di Sorong. Ya, ini nanti bakal menjadi latar belakang untuk satu penulisan untuk novel ini atau berbeda-beda? Awalnya rencananya memang dalam satu novel, tapi kemudian ada perubahan-perubahan setelah saya melihat bahwa ini akan lebih baik bila satu wilayah dituliskan dalam satu novel, sehingga itu akan maksimal. Dalam artian saya bisa mengeksplor juga budaya, terus bagaimana perempuan melihat sagu, bagaimana adat melihat perempuan dan sagu, itu akan jauh lebih maksimal dalam penulisan. Kalau bagi pemirsa yang sudah membaca novel-novel saya akan tahu bahwa kekuatan dari novel saya adalah data. Makanya saya sangat ingin ke Merauke dan melihat sendiri untuk kebutuhan mendeskripsikan. Ya, memang pada saat seorang mungkin menulis ya tidak hanya kekuatan imajinasi, tetapi menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting adalah riset ini tadi ya. Nah, setidaknya semangat, saya percaya sekali pasti banyak juga anak muda yang punya talent juga seperti Kak April ya. Mungkin sedikit tips saja pada saat kita mau menuangkan imajinasi kita dalam sebuah tulisan, entah itu cerpen, cerber atau sebuah novel. Jadi kekuatan data, oke. Nah, untuk merangsang kita untuk mau juga melakukan penelitian, kita tidak copy paste ya, tapi kita benar-benar terjun untuk melakukan observasi, penggalian data. Nah, itu kan menjadi kekuatan dari cerita-ceritanya Kak April ya. Itu yang saya baca dari novel-novel yang ada. Nah, untuk merangsang itulah Kak April. Untuk orang supaya semangat. Saya pikir sebelum seseorang akan suka menulis, yang pertama dia lakukan adalah membaca.
Jadi dia harus senang terhadap membaca dulu. Iya. Dunia Kegiatan membaca ya, kegiatan literasi membaca ya. itu Iya. minimal dari sebulan dia belum pernah baca buku sampai habis. Tapi oke, sebulan ini dia menyelesaikan 1 novel, bulan berikutnya dia menyelesaikan 2 novel, dan itu ketika semakin banyak bacaan, tidak harus novel, mungkin untuk kebutuhan riset ya, mungkin esai-esai, jurnal-jurnal gitu. Iya. Nah, ini kan jadi tantangan juga nih bagi generasi muda sekarang kan. Artinya tingkat literasi kita nih boleh dibilang cukup rendah ya. Nah, itu tipsnya seperti apa nih? Sebenarnya kalau dibilang literasi karya orang Papua sedikit, ya. Tapi kalau bicara literasi di internet banyak sebenarnya. Tapi generasi muda Papua ini kan lebih senang ada di Facebook, mengomentari status orang, atau pokoknya dalam hal aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram. Tapi untuk menulis buku itu susah gitu. Nah, bagi saya ingin ajak, ayo kita menulis sesuatu yang akan bermanfaat bagi generasi Papua berikutnya. Kenapa hari ini? Karena hari ini dokumentasi Papua itu sangat sedikit. Minim ya. Iya. Mungkin dari kegiatan senang membuat diary ya, maksudnya menulis jurnal perjalanan itu juga bisa menjadi salah satu tips. Wah, itu keren. Cikal bakal ya, karena dulu waktu kecil juga saya paling suka sekali membuat menulis di diary. Sama. Jadi hari ini saya bertemu dengan siapa, bagaimana perasaan saya, nah itu juga mungkin ya, itu yang bisa diolah gitu ya. Mempermudah kita juga mungkin untuk merangkai kalimat demi kalimat. Nah, tapi saya dengar-dengar juga nih Kak April ada sebuah film yang dibuat khusus untuk dedikasi Kak April sebagai seorang novelis ya. Judulnya juga April. Oh, itu. Mungkin bisa sedikit diceritakan sampai ada seseorang begitu tertarik buat mengisahkan perjalanan Kak April dalam sebuah film. Ini juga kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tidak semua orang juga punya kapasitas untuk diangkat dalam sebuah film kehidupannya. Film ini jadi selain novelis, sebenarnya saya jurnalis. Jadi film Aprila ini film yang mengisahkan kehidupan saya sebagai jurnalis selama di Papua. Setting tempat film ini mulai dari Jayapura, Yogyakarta, dan Den Haag di Belanda. Jadi memang film ini menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan akses, atau misalnya kesulitan mengcover demonstrasi, misalnya kita kerap mendapat intimidasi, seperti itu, yang kemudian film ini menang di kategori film dokumenter di VIVOC Festival di Tahiti. Berapa tuh durasinya? Durasi 14 menit. 14 menit ya, dan ini. Iya, kategorinya dokumenter. Lalu kemudian bulan ini harusnya saya baru pulang dari Kanaki, dari New Caledonia, karena film ini juga menang di sana dalam festival Abauru sesuatu begitu, agak sulit menyebutkan nama festivalnya, tapi itu di New Caledonia, Kanaki. Iya. Jadi pemerannya sendiri Kak? Oh, itu saya sendiri. Oh, luar biasa. Filmnya dalam bahasa Inggris dan dialognya juga? Iya. Dan ini memang khusus untuk diikutsertakan dalam kompetisi seperti ini ya, film dokumenter. Dia masuk di kategorinya dokumenter. Iya. Wow, luar biasa. Kapan-kapan pasti kita bisa berbagi lagi ya. Kalau nanti diundang oleh Noken Enterprise mungkin dalam sebuah agenda bertemu dengan anak-anak muda di Kota Merauke yang juga mungkin punya passion yang sama menulis, kemudian juga membuat cerita yang dalam bentuk mendorong untuk membuat buku juga atau sinema juga ya. Luar biasa ya Kak April ya. Kira-kira pesan-pesan Kak April ya untuk anak-anak muda Merauke. Kita hidup di masa yang bergerak dengan cepat. Dan kalau bukan kita, generasi muda hari ini, yang mendokumentasikan Papua, kita tidak akan punya apa-apa. Belanda datang membuat dokumentasi tentang Papua, mereka membawa pulang data-data itu. Ketika Indonesia datang membuat dokumentasi tentang Papua, kita kadang merasa bahwa itu bukan sejarah kami. Tapi di sisi lain orang Papua sendiri tidak menulis. Ayo menulis, kita menuliskan mendokumentasikan sejarah kita hari ini, karena itu akan menjadi sejarah
anak cucu kita di ke depan. Oke, luar biasa, sukses terus ya Kak Aprilia. Dan saya sangat senang sekali, sebuah kebanggaan dan penghargaan juga untuk Noken Enterprise, di mana Kak Aprilia bersedia juga hadir dalam Noken Show. Sukses selalu dan terus berkarya, menginspirasi setiap anak muda yang ada di Papua untuk sama seperti Kak Aprilia. Dan saya percaya akan banyak Aprilia yang lain yang juga idealis. Sukses terus ya. Oke, pemirsa Noken Show, saya dari Noken Enterprise Winona undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terus membaca dan menulis. Jadi